Selamat datang di video ini, di mana di sini kita akan membahas salah satu materi dari playlist networking tutorial yang ada di channel ini, yaitu pengenalan Winbox. Dari mulai apa itu Winbox, kegunaan dan fungsi dari Winbox, cara download Winbox-nya gimana, agar cocok pada perangkat yang kita gunakan, cara penggunaan Winbox itu seperti apa, pengenalan tampilan awal dan pengenalan tampilan dasar dari Winbox. Di sini kita akan membahasnya secara satu persatu dan saya akan menjelaskannya secara mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh kalian. Mari kita mulai pengenalan Winbox, dimulai dari apa itu Winbox, kegunaan dan fungsi dari Winbox. Winbox adalah tools atau aplikasi yang digunakan khusus untuk manajemen perangkat jaringan mikrotik. Dari mulai menyalakan perangkat, konfigurasi, manajemen file dari perangkat, sampai dengan mematikan perangkat. Kita dapat mengkonfigurasikan perangkat secara mudah melalui Winbox dengan menggunakan antarmuka berbasis gambar. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa untuk menyeting sebuah perangkat, kita menyetingnya dengan tampilan bergambar ataupun menggunakan teks perintah. Dan Winbox adalah salah satu tools untuk menyeting perangkat dengan tampilan bergambar. Akan tetapi, dalam Winbox juga kita bisa menggunakan teks perintahnya juga. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian belajarnya menggunakan teks perintah pas menggunakan Winbox, ilmu kalian tidak berguna. Tidak seperti itu konsepnya. Di dalam Winbox juga kita masih bisa menggunakan teks perintahnya, dan itu pun bergambar ataupun teks perintah ada kegunaan dan fungsinya masing-masing, dari mulai kelebihan dan juga kekurangannya. Gimana cara download Winbox? Agar cocok pada perangkat yang kita gunakan, karena pada Winbox kita tidak bisa menggunakan Winbox dengan versi terbaru pada perangkat tertentu. Yang pertama itu ada yang 64 dan juga 32. Kalian sesuaikan dengan perangkat komputer kalian. Komputer kalian menggunakan versi yang 32 bit atau 64 bit, dan di sini saya gunakan yang terbarunya saja, karena pada umumnya perangkat mikrotik yang lama juga ada beberapa yang masih bisa diremote dan dikonfigurasikan melalui versi terbaru. Jadi kalian sesuaikan dengan keterangan versi dari perangkat mikrotik yang kalian gunakan. Saya di sini juga menggunakan laptop 64 bit. Cara penggunaan Winbox itu seperti apa? Untuk penggunaan Winbox, pertama kita nyolokkan perangkatnya terlebih dahulu sampai nyala. Nyolokkan kabelan pada salah satu port LAN. Jika kalian perlu PoE, kalian bisa colokkan ke port LAN PoE jika perangkat kalian support. Akan tetapi kita menggunakan adaptor sebagai power, jadi tidak perlu PoE, kita colokkan ke port LAN biasa saja. Buka aplikasi Winbox-nya. Ini adalah tampilan awal sebelum masuk ke menu konfigurasinya. Ketika kita baru meremote perangkat dan menggunakan Winbox, kita bisa masuk menggunakan MAC address, username, dan juga password default mikrotik dengan username admin dan passwordnya kosong. Akan tetapi di sini saya sudah menyeting IP, jadi saya bisa masuk ke Winbox menggunakan IP-nya. Jika perangkat kalian sudah nyala dan terhubung, informasi MAC address tersedia pada tab Neighbors, dan di sini kalian hanya butuh mengkliknya saja, lalu klik connect. Pengenalan tampilan awal dan pengenalan tampilan dari Winbox. Dan ini adalah tampilan menu dari konfigurasi yang ada di dalam Winbox. Pada bar di atas ada keterangan nama user, login menggunakan apa di sini. Tadi saya menggunakan IP. Jika kalian menggunakan MAC address, tampilannya juga bakal MAC address. Dan nama perangkatnya masih secara aturan pabrik, yaitu mikrotik. Keterangan dari Winbox-nya yaitu 64 bit, keterangan versi dan juga keterangan OS dari perangkatnya. Dan di sini ada beberapa menu umum yang biasa digunakan. Salah satunya itu Quick Set. Di sini kita bisa mengkonfigurasikan secara cepat dari mulai IP address dan LAN sebagainya. Akan tetapi cara ini tidak direkomendasikan untuk seorang network engineer. Karena ya pada dasarnya seorang network engineer itu pasti paling minimal sudah mengetahui konfigurasi dasar dari beberapa perangkat. Dan untuk melihat port atau interface perangkat atau biasa sering disebut dengan Ethernet pada Cisco, ada pada menu interface.
Beberapa keterangan dari simbol huruf R yang artinya running, nama interface-nya masih Ethernet, dan juga ada beberapa menu interface lain kayak interface list yang berguna untuk membuat list interface atau Ethernet, EOIP tunnel yaitu interface tunnel virtual yang digunakan untuk tunnel EOIP atau VPN EOIP, dan GRE tunnel juga hampir sama. Mungkin fitur ini akan saya jelaskan secara khusus di video khusus yang akan menjelaskan tentang tunnel dan juga VPN. Karena misalkan saya konfigurasikan di sini waktunya bakalan lama. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa menu-menu dan fitur yang paling umum dan sering digunakan. Di sini juga kita bisa mematikan Ethernet secara mudah jika port atau Ethernet tersebut tidak dibutuhkan, guna mencegah orang asing terhubung ke jaringan kita melalui Ethernet yang kosong. Jika diklik kanan juga, ada beberapa opsi lain, salah satunya enable untuk menyalakan dan disable untuk mematikan, atau juga bisa melalui tanda centang untuk menyalakan dan tanda silang untuk mematikan. Jika kita klik dua kali, ada beberapa keterangan dimulai dari nama interface atau Ethernetnya, tipenya, settingan ARP, dan juga MAC address dari port atau Ethernet yang dipilih. Dan pada menu Ethernet ada keterangan untuk memilih half duplex ataupun full duplex. Secara default settingannya adalah auto negotiation, yang mana itu diatur secara otomatis melalui negosiasi antar perangkat dan menyesuaikannya. Kita juga bisa memberikan komentar pada setiap Ethernet, guna supaya kita tahu dan menandai bahwa port atau Ethernet tersebut diarahkan kemana. Misalkan ke internet, sebagai penanda dan supaya tidak bingung. Pada menu wireless, jika perangkat mikrotik kalian support wireless, maka akan ada settingan dan menunya. Tapi di sini saya menggunakan router mikrotik secara perangkat lunak atau virtual. Jadi, tidak mendukung adanya WiFi atau wireless. Jika kalian ingin belajar tentang wireless, kalian bisa menonton video tutorial tentang wireless mikrotik di channel ini. Salah satunya, MAC address filtering pada wireless LAN router mikrotik. Untuk menambahkan IP address pada Ethernet, bisa pada menu IP addresses. Dan pada menu ARP adalah menu yang menampilkan beberapa keterangan alamat jaringan atau lebih kerennya Address Resolution Protocol. Salah satunya itu menampilkan IP address, simbol huruf, dan juga MAC address dari perangkat yang terhubung ke perangkat mikrotik kita. Kita juga bisa meremove atau menghapusnya juga. Ini biasa digunakan untuk alasan keamanan jika perangkat atau alamat jaringan tersebut terlihat mencurigakan. Dan beberapa menu yang paling umum digunakan yang akan saya jelaskan. Untuk menambahkan IP address, cukup klik tanda plus tambahkan IP beserta praktiknya dan tentukan juga Ethernetnya. Jika sudah, klik apply lalu OK. Itu untuk menyeting IP secara manual atau statik. Dan bedanya IP static dan dynamic adalah simbolnya. Jika dynamic mempunyai simbol huruf D besar. Dan DNS juga bisa kita setting secara manual atau lebih dikenal dengan DNS static. Di sini saya mempunyai DNS dynamic juga karena saya telah request IP address pada sumber internet, dan ini adalah IP DNS pada sumber internet. Misalkan saya masukkan DNS Google secara statik misalkan ya. Jika sudah, klik apply dan OK. Pada menu IP service terdapat beberapa service yang dapat disediakan pada perangkat. Salah satunya itu Winbox dengan port default 8291. Artinya, perangkat ini bisa diakses melalui Winbox pada port 8291. Kita bisa merubah portnya, tapi jika saya melakukannya, Winbox saya bakalan terputus dari perangkat. Jadi ya saya hindari saja, oke? Nanti saya praktekkan mungkin di video khusus tentang materi IP service. Dan ada hal lain kayak www untuk akses perangkat melalui website, akses SSH, telnet, dan juga FTP. Di sini kita juga bisa mematikan servisnya. Misalkan kita tidak mau router kita diakses melalui website, telnet, ataupun SSH.
kita bisa mematikan servisnya agar tidak bisa digunakan. Selanjutnya pada menu IP route terdapat tabel routing dari semua route yang ada, dari yang dynamic dan juga static, dan beberapa keterangan seperti simbol huruf, Ethernet, dan juga gateway. Jika kita ingin menambahkan static route, kita klik tanda plus biru, lalu kita masukkan parameternya. Kita bisa merubah nama perangkat pada menu System Identity. Untuk merubah password perangkat juga, kita bisa menyetingnya. Sistem History untuk melihat histori kegiatan atau konfigurasi dari perangkat. Dan menu yang ada di samping ini kayak Capsman, PPP, Radius, dan sebagainya bisa ada tergantung paket file yang tersedia pada perangkat. Kita juga bisa mengecek informasi update pada menu ini. Dan ya, untuk manajemen paket file, kita bisa mengaturnya pada menu file jika kita mau menambahkan file tambahan pada perangkat. Salah satu contohnya itu menu The Dude, yang fungsinya itu untuk memonitoring jaringan. Di sini kadang ada, dan ada beberapa perangkat juga yang tidak support, yang harus menambahkannya secara ekstra file secara manual. Menu log berfungsi hampir sama dengan history, akan tetapi lebih detail. Di sini juga ada tools lain seperti bandwidth test untuk mengetes besaran bandwidth yang dikirim, IP scan, network, ping juga ada untuk mengetes konektivitas perangkat. Romon untuk hak akses login atau connect to Romon. Torch untuk melihat informasi paket yang dikirim seperti protokol, informasi IP, dan lain sebagainya. Dan pada New Terminal, ada terminal yang siap digunakan untuk konfigurasi secara teks perintah atau CLI. Mohon maaf sebelumnya jika penjelasan saya kurang lengkap dan terlalu cepat, karena saya mengejar waktu agar video ini bisa singkat. Mungkin beberapa fitur akan saya jelaskan secara detail seperti VPN, gimana cara manajemen user, DHCP server, routing, VLAN, dan materi lain sebagainya akan saya jelaskan pada video khusus agar lebih clear. Dan cukup sekian, sampai jumpa di materi selanjutnya dari playlist networking tutorial di channel ini.